Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia Imam Besar Masjid Raudhatul Jannah sebagai guru kita bersama, yang mulia panitia dan remaja masjid, yang mulia khadim GPS dan juga khadim SMS, para hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang ulun tuan pemulia. Adakala judul pembicaraan pada subuh yang sangat mulia ini yaitu hancurnya dunia disebabkan oleh ulah kesombongan manusia. Hancurnya dunia disebabkan oleh kesombongan manusia. Sebagaimana kita lihat di dalam sejarah, bagaimana Allah menghancurkan Fir'aun. Kenapa Allah menghancurkan Fir'aun? Karena kemaksiatannya sudah melampaui batas. Ternyata Allah tidak langsung memberikan bencana kepada hambanya. Pasti Allah memberikan bencana di saat nilai-nilai kemaksiatan yang dilakukan oleh hambanya sudah melewati batas. Maka Fir'aun mengakui dirinya sebagai Tuhan yang maha tinggi, ditenggelamkan oleh Allah ke dalam lautan merah, yaitu tempat yang sangat rendah, bahkan lebih rendah daripada bumi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan Namrud. Kapan Allah menghancurkan Namrud? Di saat Namrud itu sudah melakukan kemaksiatannya melampaui daripada batas. Maka Allah menghancurkan Namrud dengan seekor nyamuk. Jamuk biasanya, padahal jamuknya dengan baygon melinggai. Tapi Namrud yang begitu besar kekuasaannya, yang begitu luas kekuasaannya, mati hanya dengan seekor nyamuk. Dan bagaimana Allah menghancurkan kekuasaan Qarun juga karena mengakui seluruh kekayaannya disebabkan oleh ilmunya. Allah juga menghancurkan, menenggelamkannya di dalam perut bumi. Dan setelah itu ternyata kesombongan di atas permukaan bumi ini tidak hilang. Solom, yaitu Raja Abraha. Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah dengan penuh kesombongan, Allah mengirimkan burung ababil untuk menghancurkan Raja Abraha. Dan ternyata setelah itu tidak juga habis kesombongan, yaitu Abu Lahab yang dicap di dalam Al-Quran dengan tabbat yada Abi Lahab, celakalah Abu Lahab. Dan ternyata apakah kesombongan di atas permukaan bumi ini hilang? Ternyata tidak. Hari ini sebagaimana kita ketahui bersama bahwa seorang presiden negara yang begitu luas, yaitu presiden negara Cina, dia pernah berkata, tidak ada kekuatan di dalam dunia ini yang mampu mentaklukkannya, yang mampu menghancurkannya. Karena dia memiliki senjata yang mutakhir, memiliki senjata yang canggih, memiliki tentara yang kuat, bahkan memiliki rakyat yang banyak. Tapi ternyata hadirin kaum muslimin dan muslimat, bagaimana Allah menghancurkannya? Hanya dengan satu penyakit yang tidak mampu dilihat oleh manusia. Yang penyakitnya menyejamun disebut
masa Rasulullah ta'un. Jadi dalam sebuah hadis nepegah nerawi oleh Imam Al-Bukhari bahawa Aisyah bertanya kepada Rasulullah, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un. Ditanya oleh Aisyah bak Nabi, ya Rasulullah, apa itu ta'un? Ta'un yang sejenis sebuah penyakit yang menular, apapun namanya. Urangnya mungkin ke ibuhnan MERS, ibuhnan SARS, lawitnya ibuhnan corona, mungkin oroti ibalik Corolla, kadang oroti Saparilla, tergantung apa namanya. Yang namun yang menular nyan ta'un dasarji. Cuma orang Aceh meno lisik sangen metulih ta'un, asal katruk baru Aceh cik kagak pelu. Kon ta'un lena ni puci balik biok ta'un. Yang ladum kita mah ijabru lam. Ta'un ijabru. Nyan alih pat gedinga menyatatanya bak urungku hana gedepu cik kiban ta'un ijabru an. Metulih malam baraah gu baca malam buruat. Bulan Rajab gu baca bulan Rajab. Sang-sang udah dengar sem sanut padahal salah. Maka oleh karena demikian, penyakit yang Nabi Allah nyampakkan akibat ulah tangan manusia. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surat Asyura, wa ma asabakum mim musibatin, bahwa yang menimpa tiap-tiap yang menimpa musibah bagi kita nyampakkan disebabkan oleh ulah tangan kamu kun Allah. Kasabat aidikum, tangan kitanya manusia. Maka han mungkin bencana Nabi Allah tanpa ada musibah. Han mungkin Nabi bencana Allah tanpa ada maksiat. Menyaurung miman mandu menyan hana. Cuma itanya yang mana durung hai tengku. Kaju Cina di mati urung dum, tapi darab gunung jago. Tak sambung hadis bunong. Sehingga dijawab oleh Nabi, qala azabun, penyakit ta'unnya, wabahnya merupakan azab daripada Allah. Azabnya nunggu, azab yang Nabi Allahnya. Bahkan Nabi azabnya karena bunuh maksiat yang dilakukan oleh manusia, kesombongan yang dilakukan oleh manusia di atas permukaan bumi ini. Ternyata wata Nabi-nya donya tungku mekarat. Kau ni Cina mentong. Donya mekarat, ekonomi dunia melarat. Bahkan tempat-tempat agama, ritual agama orangnya menjadi permasalahan. Nyopi aneh baju. Mamanya bantawan tu bina urang yang masjid hina Raudatul Jannah melinggai mendum. Pakon virus corona begahnya singoh mekarat baju. Tapi nyo hanam sapu bila murung ko galak dekat. Nyo watai kalan durung hana tem jak masjid ikut nya ni kagi kot long jamun ke pakat tanyo semijit jino pakat tanyo luar semijit. Maka cukup hai reci pada berdimam. Maka oleh karenanya dikala kita nyo merumpok bala dan musibah yang laginya, jangan menjauhkan diri daripada Allah. Kibanci dekatkan diri dengan Allah. Kiban cara dekatkan diri, rapatkan saf, satukan barisan, beribadah kepada Allah, berzikir, salat berjamaah, baca doa-doa tulak bala. InsyaAllah balanya akan dibejauh oleh Allah. Kisah teman Nabi benar, tak sambunglah hadis saya. Yub'asuhullahu mayyasha, diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendakinya. So yang galak Allah ke Nabi pergi urang nunggu menye kamu tulis hidih bak lauhul mahfuz mati dengan corona ada gelup dalam tanah gelimbut dengan ija gu pakai ija payung gu pakai pu yang galak gu pakai atanyo maskernya iup datu habis gu pakai melinggai ke dengan corona ya. Tapi bila yang menulis di lauhul mahfuz getanya kon hinan mati itu mun sajan coronanya pihana masalah paling-paling batuk dah sagai dua kata ka pulih. Hai buktinya orangnya na yang pulih daripada coronanya. Pakon rupanya agaknya hana getulih mati hinan. Bo puya ada teman.
hayo cidung kuku han yo de mati. Oh berarti kon ku corona yo tu ku pucit ku mati. Pakan manusia disebabkan takut kepada mati. Kata Rasulullah, karena satu penyakit yang lebih bahaya dari coronanya. Penyakitnya wahan. Wamal wahnu ya Rasulullah, kata sahabat. Dijawab oleh Nabi, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Ternyata yang menyebabkan manusia takut bukan kepada coronanya, tapi kepada kematian. Maka punya kematian ada taih punya mati kemati cik. Ada tadu punya mati kemati cik. Tapi dah sambung dalam hadisnya. Wa annallah, kata Rasul, sesungguhnya Allah ja'alahu, menjadikannya virus bunuh, taun bunuh, rahmatan lil mu'minin. Rupanya nya rahmat bagi orang mukmin. Yang kan kata temayong lau kibancara tungku penyakit je rahmat. Yang kan ya pengut kamu hana pengut karenanya hadis Nabi dan hadis kuat. Rawi Bukhari, hadis sahih. Kiban mufum bahwa penyakitnya merupakan rahmat bagi orang yang mukmin. Menyemati tanyo dengan penyakitnya baik periksa ka positif corona ka melinggai, tapi orang iman dalam masjid melinggai mendapatkan pahala syahid. Pahala syahid merempok mangat minta pahala syahid hana mangat. Mati orang kafir dengan corona azab. Mati orang iman dengan corona pahala syahid. Masa Rasulullah banyak sahabat-sahabat beliau yang meninggal disebabkan oleh taun. Salah satunya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabalnya salah satu sahabat yang disayang oleh Rasul. Nekun le Nabi ke Mu'adz bin Jabal, a'lamu ummati bil halali wal haram. Bahwa Mu'adz bin Jabalnya sangat memahami tentang halal dan haram, tapi melinggai dengan taun, dengan wabah. Pukuhnya karena azab bukan, itu karena rahmat Allah. Nabi fahala syahid kepada Mu'adz bin Jabal. Tapi naurung ya hai temate haji no kena yang kena kata hak gelom ibi sertifikat lom, sertifikat ka positif hanali positif ka negatif mutamah sertifikat tu untuk hana jadi melinggai tu yani. Dan pada masa Rasulullah ada seorang sahabat yang bernama Khalid bin Walid. Khalid bin Walidnya sahabat yang gebuh titel dengan pedang Allah. Pedang Allah gelar tu. Hana kenang goknya dengan penyakit taunian. Racun nujib han melinggai. Yan Khalid bin Walid. Dikala Khalid bin Walid pergi ke negeri Persia ingin menyebarkan Islam, gekalon le Khalid bin Walid bak jaro ratu Persia ada secangkir gelas, ada secangkir air. Gecok getanyong le Khalid bin Walid, "Punyan ratu?" Dijawab le ratunya, "Racun. Tidak ada orang yang meminum racun ini kecuali dia akan mati." Nekhem le Khalid bin Walid, "Bohtah longjib." Necok racunnya sabah belah, nejib le Khalid bin Walid. Ternyata Khalid bin Walid hana melinggai, cuma baca bismillahillazi bismillahi yadurru syai. Hana sapu bi mampi tiak je bidanya kata wa bidanya tengah lagi Khalid bin Walid bismillahirrahmanirrahim bismillahi yadurru alai kata je racun tikuhnya insyaallah melinggai dulu. Pakon hansip syarat. Watai hansip syarat hanji pegah dia. Yang perletan ni pegah, ternyata kematian itu kan meceh dengan coronanya. Ada hana corona, lam korola du mati urung. Kamu pok tiang kau dengan corona mati, kau dengan corona. Ladom ba gejep limon saparila, gejep limon saparila, gejampu dengan tupung carimu melinggai kecil. Mampu siang ya tidak katanya. Mante yang terbaluk idron tungku nayo ni agak wadron si kalagenya sebab mati saya ada kana
Cuma pajan pat tempat itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmahnya dari apa yang diberikan Allah, baik itu keburukan, kebaikan, ada hikmahnya. Maka nama Allah salah satunya Al-Hakim, yang memberikan hikmah. Tawet ulikot bacun bagaimana peristiwa tsunami. Nah hikmah sang wata tsunami nyan takli ubiraya ya Allah ke punubi ketanyo. Tapi na wata tsunami ke kendi urung sangkirana lom. Pakon rupanya rayo tak hikmah. Long kalau nya daerah lun daerah pesisir na yang hana rumah berokon. Rumah jambu sagai menan. Nyau tageduk lan jambu nya tingam nyai pot angin gadah bubung, menyau gempa gadah tameh. Rupanya jak tsunami tameh-tameh hebat bubung-bubung. Ibi rumah lain rumah beton. Gekun untung na tsunami. Mangat ku keduk orang yo. Ya nu kenggalak dalam. Rupanya besar hikmahnya. Nya tunggu pengalaman lon tuan begah. Pernah lon tuan dakwah daerah Abdia. Na sidra urino giak merumpak ngan lon lebih dakwah. Tengku betul ya gedron begah. Rupanya musibahnya na hikmah. Lon tanyong sikret bek sombong tan lon. Urinong katuha ka urinong muda. Bantu masalah si apa ha sampai urinong muda katuha ke. Lon tanyong pu hikmah. Nyo hikmah pribadi ke jauh. Lon tungku nalako lon jamu. Cukup bro akai lakonya. Sang-sang lum lake bum melinggai ke. Sang-sang ke tapi hana gum lake. Rupanya karena datangnya tsunami melinggai ke. Igoknya kenang si tapi hana melinggai ke gitu main ba iku jalu. Selamat. Teman pu hikmah keron. Awak pergi rumah tunggu awak kerja ba ospam watenya. Galak ikelo kai makawin ngan long. Nama toy kaya lom yang kenya hikmah. Ka hikmah sik ne ke. Rupanya le hikmah. Ya, oleh yang lu berosalam. Kiban ditanya popol he ka truk jame tu wate kompliknya. Nyan jame ya hana ke assalamualaikum. Itu tu pintu lego hana buka pintu-pintu likot. Nah hikmah uronyo menyotekedi hana tanya tsunami nyorot adat hanta deme jak GPS agenyo ilake KTP merah putih hodayan bed kadu punoh masjid KTP. Tapi nyo hikmah bandung dari bencana dan musibah. Olehnya barosa terjadi gempa lom DPD aitanyo nasi temah hana berat. Nah hikmah na berat gempanya hana. Oku tunggu pakon pegah hana berat. Bukti hana berat nekalon kak nah mantang gemade. Hal ada pegah santan kau pura-pura menyeberat panerak-rak kada. Ternyata hana berat adanya. Nah hikmah Bandung. Rohot di dayah yang di dayah Semalangar rohot merot ju bilik-bilik ibilain. Mata kalang kata baru berkata bro hikmah rupanya. Maka tapreh jino apa hikmah di balik musibah dan bencana virus corona yang diberikan oleh Allah. Kadang kan sebabnya singoh benar kafe tamai silam mendung. Nyo hikmah. Pasti nah hikmah. Hana mungkin hana. Cuma tapreh mentang setelah kejadiannya apa muncul hikmah-hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Hayu tatanyo, malem tatanyo, carang tatanyo, tega tatanyo, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Maka la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hana daya dan upaya bagdanyo, hana kekuatan bagdanyo kecuali dengan kekuatan Allah. Maka menyomenan gedanyo harus dan wajib bertakwa kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah, takut olehmu akan Allah dan jangan engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Yang perle tacok kesimpulan bacut beyo nekatanya puya keji karena virusnya tidak mampu memberikan mudarat, tidak mampu memberikan bekas tanpa ada kudrah dan iradah Allah. Hana ibi bekas je pakan mate urung karena Allah sikan pu mate
Maka orangnya takwa katanya kepada Allah. Sadarilah wahai manusia, katanya memang hanya sapu-sapu di hadapan Allah. Di saat Allah ingin mengambil semuanya, apa yang harus kita banggakan? Saboh mentang nikmat nucuk oleh Allah bakdanyo gadah Bandung. Maka jangan jauhkan diri dengan masjid. Masjid adalah tempat paling aman di dalam dunia yo. Munya masjid kata Kubah, berarti kita nyo hanali berada di tempat yang aman. Munya masjid kata tim Kubah, berarti kita nyo berada di dalam saboh bencana yang lebih besar daripada bencana hari ini. Maka para hadirin wal hadirat muslimin dan muslimat, mari kita tetap merapatkan saf, selalu mendirikan salat berjamaah, karena dengan nyoku Allah akan nepejeuh bencana dan musibah, karena bencana dan musibah itu adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada di sekeliling kita nyo akan menjadi potensi musibah. Laut nyan potensi musibah. Angin potensi musibah, jalan potensi musibah, bak kaya potensi musibah. Menyaga nabi musibah li Allah bak taduk rebah bau melinggai tu. Menyan nabi musibah li Allah ie ilaut agai berosa mate demendum. Rupanya hana mecih taplung kiban sit benteng. Menyan taplung ilit bentengi nganpu dah bentengi dengan ibadah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ni janji dalam Al-Quran, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, akan dikeluarkan oleh Allah dalam kesempitan menjadi kemudahan. Nya sempit tanya orangnya. Ule tanya sempit ya, ate tanya sempit, ho yang tajak sempit, urang bercen taplung. Padahal urang bercen gikeun alhamdulillah yahdikumullah. Bungun bercen urang tak kembangan bek kapeto corona baji. Kau masalah lah. Padahal long kata rukung mah lu dijik batuk tokoi kun ma tungku corona dijik batuk. Bahaya ci rupanya. Yang sempit ayo. Maka dengan takwa akan dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dalam kesempitan. Olehnya Nabi kegedanyo rezeki yang tidak pernah disangka-sangka. Mari bertakwa kepada Allah. Mungkin pada kesempatan yang sangat mulianyo, hanya nyo saga yang dapat ulun tuan sampaikan. Mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan dan renungan bagi ulun tuan pribadi selaku hamba yang fakir, dan juga mudah-mudahan hendaknya memberi manfaat bagi tungku-tungku sekalian. Hanya nyo yang dapat ulun tuan sampaikan, lebih dan kurung dan lebih ulun tuan dan jemaah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.